kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, bahwasanya hidup kami adalah kemurahan-Mu, dan oleh karena kemurahan-Mu lah kami hidup dengan segala banyak berkat, kasih karunia, penyertaan, dan siang hari ini Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu secara khusus. Bagaimana kebenaran-Mu ini membangkitkan kehidupan kami, anak-anak remaja khususnya, anak-anak-Mu di Samben, Garom, maupun di Selapuro 1. Tuhan beri kekuatan oleh firman. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku beserta.
Siang hari ini kita akan membahas satu firman Tuhan, ya, ibadah persekutuan doa yang berjudul Pondasi yang Kokoh dalam Yesus Kristus. Ya. Sebelum kita membahasnya, kita berdoa minta pengurapan Tuhan secara khusus. Bapak, terima kasih dan terima kasih kebaikan-Mu pada siang hari ini. Tuhan, campur tangan-Mu atas kehidupan kami itu adalah nyata, wujud di mana kasih karunia-Mu luar biasa bagi kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, urapan yang sama dengan anak-anak-Mu yang menerimanya, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan bukan daripada keterbatasan hamba-Mu, tetapi kuasa yang tak terbatas, yaitu Roh Kudus memimpin mulut tidak bibir hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman ini dan menjadi berkat bagi mereka dan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kiranya ini menjadi kekuatan bagi kami pada siang hari ini untuk menerima kebenaran-Mu ini dan membawa kami lebih mengenal pribadi-Mu di dalam Yesus Kristus. Amin. Ya. Shalom, suara saya terdengar ini ya. Shalom, terdengar Pak. Ya, terima kasih Ezra. Ya, sebelum saya share renungan, saya foto dulu, saya lupa. Saya foto dulu. Hadir ini Yuel, ini dari Selopuro hadir ya, terima kasih Yuel ya. Jadi memang yang hadir kalau meet itu biasanya separuh ya, tapi ya puji Tuhan ini sudah mulai berjalan dan tetap masih eksis ya. Jadi sekali lagi saya minta maaf karena kondisi kesehatan saya dan kegiatan di luar, maka saya adakan meet itu online ya. Hari ini kita berbicara tentang pondasi ya, pondasi yang kokoh di dalam Yesus Kristus. Pondasi itu yang kokoh dalam Yesus Kristus, pondasi seperti apa ya? Pondasi ya, dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25 dikatakan bahwa setiap orang yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya, ya sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu ya. Setiap orang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya ya. Ada 3 pondasi di dalam kehidupan kita bersama Tuhan Yesus. Yang pertama adalah pondasi roh Tuhan ya, pondasi roh ya. Dalam pondasi roh ini Tuhan berkata dalam 1 Korintus 6 19 sampai 20 dikatakan, atau tidak kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Karena muliakanlah Allah dengan tubuhmu ya. Pondasi roh ini berbicara apa? Bahwa kita harus ingat ya, roh kita itu bukanlah milik kita sendiri, tetapi roh kita adalah milik Tuhan ya. Jadi tubuh yang sehat, yang kudus, yaitu mempunyai gaya hidup yang sehat, tidak merokok, terlibat minuman beralkohol, nafsa,
kecanduan game online, cukup berolahraga, makan, minum, dan tidur, serta belajar secara maksimal secara formal maupun informal itu adalah salah satu pondasi di mana kita membangun roh kita. Yang pertama, jelas tubuh, jiwa, dan roh itu satu. Ya. Sudah saya ajari tentang tubuh, jiwa, roh ini, trikotomi ini. Yang pertama tentang roh, ya, pondasi roh ini diawali dengan kita membangun kehidupan kita yang sehat secara fisik juga mempengaruhi roh kita. Dengan tubuh yang sehat, otomatis kita ingat bahwa roh kita ini milik Tuhan. Dan tubuh kita itu adalah bagian daripada bait Roh Kudus, rohnya Tuhan sendiri. Ini perlu diingat. Kenapa kita hari ini bersama-sama beribadah, membaca firman, ya, meet, ya salah satunya apa? Membangun roh kita. Roh yang adalah yang tidak kelihatan tetapi sesungguhnya itu adalah sumber kehidupan kita. Kehidupan di sini maupun sampai kehidupan kekal nanti. Kehidupan yang dibatasi waktu yaitu hari ini maupun kehidupan yang tidak bisa dibatasi oleh waktu. Ya. Ini mulai banyak yang bergabung. Ya. Oleh karena itu jelas dikatakan muliakanlah, ya, muliakanlah Allah dengan tubuhmu, tubuh dan rohmu. Yang kedua adalah pondasi jiwa. Ya, Tuhan berkata dalam Pemazmur, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya. Anak-anak muda, arahkan jiwamu pada Tuhan dan berharap 100% pada Tuhan Yesus, bukan pada manusia dan dunia ini. Kenapa? Karena kalau kamu berharap pada manusia dan dunia ini pastilah mengecewakan, akhirnya depresi, stres, kecewa, galau. Ya, anak-anak muda itu kalau berbicara tentang kegalauan, ya, itu biasanya curhat itu, aduh pak galau pak, didik-didik galau, didik-didik baper, ya itu. Tapi dalam Yeskiel 13 ayat 18 dikatakan, beginilah firman Tuhan, celakalah dukun-dukun dan perempuan yang mengikatkan tali azimat pada semua pergelangan, mengenakan selubung pada kepala semua orang, tua atau muda, untuk menangkap jiwa orang. Waspada kuasa gelap yang mengikat jiwa muda di masa akhir zaman. Ya, di sini dikatakan bahwa ketika jiwa kita tertekan, datang kepada Tuhan, bukan pada manusia, bukan kepada dunia ini. Maksud manusia itu apa? Manusia dunia. Ya, orang-orang yang belum percaya Tuhan. Kenapa? Alasan yang pertama adalah manusia duniawi belum mengerti kebenaran Tuhan. Yang kedua, dunia sendiri pun menolak Tuhan Yesus. Ya. Kalau dunia tidak menolak Tuhan Yesus, dia tidak akan menyalibkan Tuhan. Nah, karena itu, ketika kalian berdatang kepada dunia, ketika masalah, beban berat, ketika penat, mengalami banyak pergumulan, tentu yang kalian dapat bukan jalan keluar, ya, tapi malah jalan buntu, depresi. Tapi ketika datang pada Tuhan, pasti ada solusi. Yang kedua, kalau datang ke dunia, dunia itu adalah tempat kuasa gelap, ya, dimana banyak sekarang mengikat jiwa anak-anak muda. Saya sudah menyinggung beberapa hal, contohnya ramalan zodiak, ya, bintang-bintang, paralak, itu bukan dari ajaran Alkitab. Bagaimana pondasi anak Tuhan harus kuat untuk melawan ajaran-ajaran dunia ini, ya. Bahkan dikatakan di televisi itu, ya, kasusnya Go Samsudin itu membuktikan bahwa mental Indonesia itu sangat banyak terikat klinik dan perdukunan. Ya, dikatakan mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat sekalipun belum tentu benar. Ya, contoh kasus yang menggemparkan dunia Indonesia sekarang ini, kasus Irjen Sambo itu sehat tapi jiwanya psikopat, karena sekalipun Kristen jiwanya tidak berharap pada Tuhan tapi pada jabatan, lupa bahwa kasih karunia jabatannya itu juga dari Tuhan, ya, itu. Ya, karena itu saya berbicara tentang pondasi jiwa tadi. Perhatikan jiwamu dan berharap pada Tuhan. Yang terakhir adalah pondasi secara roh, ya. Pondasi secara roh dikatakan Lukas 2:52, Yesus semakin bertambah besar.
Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia, ya. Bertambah besar itu secara fisik bertumbuh dari anak-anak menjadi pemuda. Bertambah besar itu saya, kalian pun juga akan bertumbuh nantinya seperti saya, bertambah usia, ya. Tetapi di sini kita bisa teladani dari Tuhan Yesus adalah yang pertama berhikmat, IQ intelektualnya berkembang. Jadi bukan hanya dari ukuran bayi, ya, yang mulai 50 cm, 100 cm, ya, sampai terus bertumbuh setiap bulan sampai 150 cm, ya, itu pertumbuhan tinggi badan saja, atau pertumbuhan secara anak-anak menjadi pemuda, atau pertumbuhan dari usia 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 sampai usia 50 tahun. Itu semua akan terjadi, semua itu akan berjalan dengan normal, semuanya akan berjalan dengan maju, tidak bisa mundur, tidak ada remedi. Tetapi yang dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 52 ini, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih Allah dan manusia, ini bukan hanya hal-hal fisik, tapi kesemuanya itu bertumbuh bersama di dalam rohnya. Yang pertama, bertumbuh IQ intelektualnya berkembang. Yang kedua, bertambah besar, semakin dewasa. Dewasa itu cara berpikir, pola melihat, pola pandang, ya. Kalau tua itu pasti, dewasa itu pilihan, ya. Kecerdasan secara spiritualnya, SQ-nya, ya. Pilihan, contoh, ya, sudah kelas 7, 8, 9, ya. Apakah kalian mau bersikap seperti anak SD? Lah itu pilihan, ya. Kalau kamu mau bersikap menjadi anak kelas 7, ya berarti tumbuh dewasa satu tingkat. Sekarang kelas 8, bertumbuh menjadi anak kelas 8 yang dewasa, sudah tidak lagi gampang rewel ketika datang ke sekolah seperti SD. Kelas 9 pun juga seperti itu. Dia bertumbuh dewasa, berani melayani di gereja, berani melayani di persekutuan, ya, berani belajar. Ya, sekalipun dikritik, dianggap sok rohani, tetapi dia mau berani belajar. Di situ dia akan bertumbuh dewasa. Dan setiap pertumbuhan, namanya pertumbuhan, itu mesti ada banyak tantangan. Lihat aja benih bayam, nah, salah satu benih yang terkecil itu benih pohon bayam, kecil tapi dia bertumbuh. Ketika bayam itu bertumbuh, tentunya kanan kirinya ada rumput, ya, ada gulma. Bagaimana? Apakah bayam ini nanti mati? Ya, kalau bayam ini tidak dirawat, kiri kanannya tidak dibersihkan, ya mati, ya, dia akan kurus. Demikian juga pertumbuhan secara kedewasaan. Kalau terlalu banyak gulma dunia dalam hidupmu, ya, kamu akan bertumbuh lambat, kurus secara roh, kurus secara IQ dan SQ, standar saja, serupa dengan dunia. Akhirnya apa? Ya, perkenanan Tuhan tidak terjadi. Yang terakhir, dikasih manusia dan Tuhan, EQ itu emosionalnya itu bagus. Yesus muda itu membangun komunikasi yang seimbang, interaksi antara sesama manusia dan Bapaknya di surga, ya. Keseimbangan ini membuat dia itu mampu untuk menyelami apa isi hati Bapa, tapi juga menyelami apa yang dibutuhkan sesamanya. Seperti itu. Saya belum sempurna, tetapi yang jelas mari kita bersama-sama bertumbuh dalam IQ, SQ, dan EQ di dalam Tuhan Yesus. Itu secara roh. Jadi tubuh jiwa roh kita diharapkan pada siang hari ini bisa bertumbuh sama-sama dalam pengenalan akan Tuhan melalui firman-Nya, ibadah, dan juga dalam doa penyembahan. Demikian dari saya. Sebelumnya kita pujikan satu pujian. Saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, akan dengan sangat mudah kita berkata, Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Namun
Bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi dalam hidupmu? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam hidupmu? Sadarilah saudara, kita hidup, kita ada hari ini, semua karena kemurahan-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
baik bagiku. Sungguh Tuhan, hidup kami kemurahan-Mu saja. Kami terima berkat-Mu hari ini supaya kami bisa bertumbuh dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Bukan hanya bertumbuh secara usia, tapi bertumbuh secara dewasa. Berkati secara khusus anak-anak-Mu di kelas 7C, 8C, 9C, di Solopuro, di Garum 2. Tuhan berkati dengan pengurapan yang sama untuk bertumbuh dewasa, mengikat berkat iman pengharapan mereka secara rohani supaya mereka tidak ada satupun yang gugur imannya sampai kapanpun, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan juga yang belum datang, yang tidak bisa hadir, Tuhan ikat jiwanya mereka untuk minggu depan bisa bersama-sama dengan kami bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah dan diberkati masa depanmu, studimu, dan masa mudamu, dan seluruh aktivitasmu sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, di dalam kuasa Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Sebelumnya saya akan foto untuk terakhir kali, bisa kalian cek di grup. Ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ibadah kembali rutin setiap Jumat. Jangan lupa renungannya dicatat, ya, ayatnya, isinya. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan Alkitab, ya, SAS 1, 2, 3, 4, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Itu dari saya. Selamat siang. Terima kasih untuk kehadirannya Isra, Farel, Ray, Gabriel, Dela, Eklesia, Gabriela, Bravo, Sabatani, Gebi, Albi, Yoel, Sinta, ya, Mei, Jessica, Grace, dan juga Didit Indra. Saya kurang tahu ini memakai akunnya mama papa mungkin ya. Oke, Tuhan memberkati kalian semua di dalam nama Tuhan Yesus.